Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Dwi Arbiansyah, NIM B91219123, akan menjawab soal nomor 5, 7, dan 12. Soal nomor 5. Jelaskan ruang lingkup retorika dalam arti sempit menurut Jalaluddin Rahmat. Ruang lingkup retorika dalam arti sempit menurut Jalaluddin Rahmat adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pidato. Yang kedua, penyusunan pidato. Yang ketiga, penyampaian pidato. Yang keempat, cara-cara pidato. Yang kelima, pidato-pidato khusus. Yang keenam, evaluasi pidato. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud qui ascendit sin labore discendi sce honore? Yang artinya yaitu siapa yang naik tanpa kerja akan turun tanpa penghormatan. Dalam hubungannya dengan pidato, siapa orang yang berpidato tanpa melakukan persiapan akan turun dengan kegagalan. Jika gagal, jika gagal, jika gagal maka kehormatannya akan turun. Oleh karena itu, seorang yang akan naik ke mimbar atau akan naik berpidato harus melakukan persiapan terlebih dahulu secara matang dan seksama. Soal nomor 17. Sebutkan ada berapa jenis pidato menurut Aristoteles dan jelaskan masing-masing. Pidato menurut Aristoteles ada 3 jenis, yaitu pidato politik, yaitu pidato yang ditujukan untuk menentukan masa depan dan biasanya diucapkan pada badan yang akan mengeluarkan peraturan-peraturan. Yang kedua, pidato forensik, yaitu pidato yang ditujukan untuk mempengaruhi penilaian perbuatan yang terjadi pada masa lalu dan biasanya diucapkan di depan badan yang akan menjatuhkan putusan atau pengadilan. Yang ketiga yaitu pidato epidentik, yaitu pidato yang ditujukan untuk kejadian masa kini. Pidato ini merupakan pidato sambutan pada upacara tertentu, pada upacara kegembiraan, dan sebagainya. Ceramah Ramadan singkat kali ini yaitu berjudul Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Seperti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang sholat di tengah malam dan tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasai. Berikut ini adalah beberapa orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti bergunjing, mencela, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Yang kedua yaitu orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu orang yang merugi di bulan Ramadan. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulainya salat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala salat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad.
Yang ketiga yaitu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari sabda Rasulullah tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran, apalagi pada saat membacanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang-orang yang membuat target menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang keempat adalah orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama, jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seseorang umat Islam. Tentunya, tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab adalah dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Meningkatkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kita laksanakan setiap harinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.